A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan min indillahi tabaraka wa ta'ala, tahiyatan mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa Akademik TV, terutama pada acara dan program pengajian Kitab Ibanah ini. Salam sejahtera dari kami semua, salam hormat dan juga kepada wabil khusus kepada narasumber kita Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC yang masih setia bersama kita untuk membimbing kita di dalam pengajian Kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Hari ini, pertemuan kali ini adalah pertemuan kita ke-6, sebagaimana yang sudah kita jalani dari pertemuan 1 sampai ke-5 kemarin. Kita masih terus mengkaji Kitab Ibanah ini, namun mulai sesi kali ini, pertemuan ke-6 ini, sebelum kita mulai pengajian Kitab Ibanah tersebut, maka kita akan memulai dulu dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang dari para jamaah terkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Maka sebelum nanti di dalam pengajian kita akan screenshotkan kitabnya sehingga kita bisa baca bersama-sama dengan narasumber kitab tersebut. Kita akan sama-sama mendengarkan sekarang kira-kira bagaimana tanggapan dari narasumber kita, Bapak Kiai, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, dan juga pada saat masuk ke meja redaksi langsung kami forward kepada narasumber kita untuk mempersiapkan respon dan jawabannya. Oleh karena itu, langsung saja ini kira-kira pertanyaan sudah jawaban dari pertanyaan yang sudah disiapkan kita dengarkan bersama-sama dari Pak Kiai Dahyal Afkar. Silakan Pak Kiai untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada antum untuk direspon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Sopyandi beserta seluruh kru dan staf Akademik TV, yang saya hormati seluruh pemirsa dan pendengar channel Akademik TV. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam pengajian Kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Belum kita memulai pembacaan atau pengajian kitab, membahas poin atau bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Sopyandi, kita akan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Yang pertama, ini pertanyaan di kolom komentar YouTube ya. Jadi tentang bahwa Imam Asy'ari menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala punya mata, tangan, wajah dan lain sebagainya. Apakah ini difahami sebagai anggota badan? Jadi mengenai atribut atau sifat Allah, apabila ada sebuah kata yang menunjuk pada atribut atau sifat Allah dan dia mempunyai nuansa makna fisikal, mempunyai makna fisik, dan ternyata itu warid atau tercantum di dalam Al-Quran atau hadis sahih,
maka kata itu harus kita tetapkan dan kita imani. Tetapi makna fisiknya kita buang. Sebab memang mustahil Allah punya makna fisik. Adapun apabila kata itu tidak warid atau tidak tercantum, tidak dinyatakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kata itu beserta segala maknanya langsung kita tolak dan kita tidak boleh menyematkannya pada Allah. Seperti itu. Nah, kata yang bermakna fisik yang menunjukkan atribut atau sifat Allah seperti misalnya yad yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tangan. Kemudian wajhun yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah wajah, ataupun ain yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mata, dan yang lain sebagainya, yang secara literal berarti organ-organ atau bagian tubuh, maka kata-kata yang bermakna fisik ini harus kita terima dan kita imani karena ia memang warid atau tercantum dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Pun demikian dengan kata yang makna literalnya tidak menunjukkan kesempurnaan apapun, melainkan hanya menunjukkan kegiatan fisikal semata, seperti misalnya nuzul, yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya turun, atau istawa, dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini harus kita terima dan kita imani sebab ia tercantum dalam Al-Quran dan hadis sahih. Hanya saja harus kita tegaskan bahwa yad itu bukan organ tangan. Wajhun bukan organ wajah atau bagian depan kepala. Ain bukanlah organ mata. Nuzul bukan kegiatan turun dari atas ke bawah. Dan istawa bukan duduk atau bertempat secara fisik. Artinya bahwa itu semua yad, ya, kemudian wajhun, ainun, ya, itu semua bukanlah bermakna organ fisik atau organ jisim, karena Allah bukanlah jisim yang dapat diukur dan bervolume. Itu, ya. Jadi apakah Allah punya mata, punya tangan, dan punya wajah? Ya, Imam Asy'ari menyatakan itu. Tetapi makna fisiknya dibuang. Ya, makna fisiknya kita buang. Kita tidak boleh memahaminya sebagai anggota badan atau anggota jisim kita. Tidak, anggota jisim seperti itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangan makhluk. Bukankah ini sama dengan mujassimah? Artinya bahwa ucapan Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangan makhluk. Bukankah ini ucapan ini atau pernyataan ini sama dengan pernyataan atau ucapan mujassimah? Jadi ungkapan Tuhan punya yad atau punya tangan, Allah punya tangan, tapi berbeda dengan tangannya makhluk, tidak seperti tangannya makhluk, bisa dibenarkan hanya apabila ungkapan ini diartikan bahwa tangan makhluk berupa organ fisik, sedangkan tangan Allah atau yadullah bukan organ fisik. Dalam makna ini berarti yad manusia atau tangannya manusia adalah organ jisim fisik yang terukur, terbatas, dan bervolume. Sedangkan yadullah atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tangan Allah, sama sekali bukan dari jenis sesuatu yang dapat diukur, yang bukan dari jenis sesuatu yang terbatas, maupun bukan dari jenis sesuatu yang bervolume. Ya. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, ya, saya akan mengatakan bahwa ucapan saya yang dalam pertemuan kelima kemarin itu memang harus lebih dijelaskan lagi. Artinya bahwa kata yang mengesankan makna fisik memang secara literal
tidak bisa sekadar disematkan pada Allah ya, dengan embel-embel berbeda dari makhluk atau tidak seperti tangan makhluk. Sebab seluruh makna fisik itu mengandung arti kekurangan. Tak peduli seberbeda apapun, tetap saja itu adalah kekurangan. Sesempurna apapun fisik makhluknya, sesempurna apapun fisik manusia, itu tidak bisa disamakan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul atau mukhalafatul hawadits seperti itu. Jadi ungkapan Allah punya yad tapi tidak seperti yad makhluk, atau Allah punya tangan tapi berbeda dengan tangan makhluknya, memang bisa menimbulkan pemahaman yang tidak tepat. Sebab secara literal ungkapan ini bisa difahami Tuhan punya organ tangan yang berbeda dengan organ tangan makhluk. Ya. Perbedaan dalam konteks organ ini bisa mengesankan perbedaan dalam hal ukuran maupun kadar kekuatan. Misalnya tangan manusia kecil dan lemah, sedangkan tangan Tuhan itu besar dan kuat. Ini akidah menyimpang dari para mujassimah. Betul pertanyaan Bapaknya Raffi itu. Ini memang kalau saya tidak menjelaskan lagi, hanya berhenti sampai Tuhan punya tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk, memang akidahnya mujassimah seperti itu. Masuk ke situ jadinya. Ya. Yang gemar membayangkan seolah Tuhan adalah sesosok raksasa atau sesosok yang super besar, sesosok jisim yang super besar, yang berbeda dengan apapun selainnya. Intinya, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah kata yang punya makna fisikal, maka makna fisiknya sama sekali tak bisa disematkan pada Allah. Kata seperti ini atau atribut yang mengandung makna seperti ini secara tegas wajib dimustahilkan dari Allah. Sebab makna fisik juga tergolong makna kekurangan. Hanya makhluk saja yang boleh punya makna fisik seperti ini. Allah tidak boleh. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi intinya bahwa sebetulnya kalau ungkapan yang saya sampaikan kemarin bahwa Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan makhluk, bisa saja dibenarkan. Tapi untuk menghindari kesalahpahaman, ada baiknya saya akui kesalahan saya itu karena tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Artinya bahwa Allah memang punya tangan, tetapi harus difahami bahwa organ fisik, bahwa tangannya Allah, yadullah itu bukan organ fisik seperti organ fisik yang dimiliki oleh manusia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang tauhid, ya. Jadi kalau tentang tauhid ya, kalau ada yang bertanya apakah Allah punya wajah, maka jawabnya adalah Allahu a'lam. Ya, tak ada yang serupa dengan Allah dengan tidak memberi arti kepada wajah. Mohon penjelasannya, ya. Jadi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memang meyakini sifat-sifat Allah yang bersifat khobariyah. Seperti Allah punya wajah, tangan, kaki, dan seterusnya. Namun atribut-atribut atau sifat-sifat ini difahami baik secara tafwid maupun secara takwil. Tapi harus tanpa takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Dan juga harus difahami tanpa ta'til, menolak bahwa Allah punya wajah, tangan, dan kaki. Dan juga harus difahami tanpa tasbih, menyerupakan wajah, tangan, dan kaki Allah dengan organ-organ fisik yang dimiliki oleh makhluk. Ataupun tanpa pula dengan tajsim, bahwa Allah adalah sesosok jisim. Nah, ini nggak boleh. Artinya bahwa Imam Asy'ari memang meyakini bahwa Allah punya wajah, tangan, kaki, dan betis, namun itu semua harus dipahami tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tasbih, dan tanpa tajsim. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa Al-Asy'ari, ya, dalam pemahaman Al-Asy'ariyah, sifat-sifat Allah adalah
seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang Rasulullah sampaikan dalam hadis. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang layak dan sesuai dengan zat Allah sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Bahwa Allah punya muka, punya tangan, punya mata, dan sebagainya tanpa ditentukan bagaimananya. Ini kalau dalam istilah ilmu akidah, bila kaifa, ya, bila kaifin, ya, tanpa ditentukan bagaimananya. Ya. Nah, tafwid terhadap ayat ataupun hadis tentang sifat Allah artinya adalah sikap untuk diam, tidak membicarakannya, tidak mentakwilkannya, tidak menafsirkannya, tidak menerjemahkannya, tidak mengaitkannya dengan nas-nas yang sejenis, bahkan tidak menggunakan derivasinya, akar-akarnya tidak. Karena tafwid itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Iljamul Awam Anil Ilmil Kalam, Iljamul Awam an Ilmil Kalam, bahwa yang namanya tafwid menurut beliau adalah sukut, diam, imsak, menahan diri, kaf, menahan, dan taslim dan menerima sepenuhnya, ya, taslim menyerahkan sepenuhnya dan menerima sepenuhnya makna dan pengertiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu mudah-mudahan itu mungkin jawaban yang mudah-mudahan bisa difahami bersama. Bisa mengenal. Ya. Kemudian pertanyaan yang dari yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kitab Ibanah ini dibuat oleh Al-Imam Al-Asy'ari untuk meluruskan akidah sebagian Hanabilah yang berfaham mujassimah atau musyabbihah, yang sekarang banyak dianut oleh Wahabi, di mana mereka menolak dalil-dalil akal. Selain itu, Al-Imam Al-Asy'ari juga membuat kitab Al-Luma' dengan lebih banyak menggunakan dalil-dalil akal yang ditujukan kepada kaum Mu'tazilah. Kedua kitab ini adalah model metode Al-Asy'ari yang dianggap sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, ya. Jawabnya adalah ada perbedaan kandungan memang antara Al-Ibanah an Usulid Diyanah dengan kitab Al-Luma'. Ya. Yang pertama, atau dalam kitab Al-Ibanah, kita dapat melihat bahwa peranan nakl, dalil nakli, lebih ditonjolkan ketimbang dalil aklinya. Dalam arti kata, kita dapat melihat bahwa dalam kitab Al-Ibanah, nuansa salaf ya, lebih dominan dibandingkan nuansa Mu'tazilah. Di nuansa dalil naklinya lebih kuat dibanding nuansa rasio, ya, dalil aklinya. Nah, sedangkan dalam buku atau dalam kitab Al-Luma', ya, dalam kitab yang kedua Al-Luma', kita dapat melihat bahwa peranan akal lebih menonjol, lebih tinggi digunakan dalam memahami nas. Ya. Perbedaan ini bisa terjadi karena Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah, ya, karena Al-Asy'ari dalam Ibanah, karena kitab Ibanahnya ini ditulis setelah konversi teologis Asy'ari dari Mu'tazilah. Ya. Begitu pindah mazhab, ya, dari Mu'tazilah menjadi Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari kemudian menulis kitab Al-Ibanah ini. Jadi secara psikologis bukunya ini atau kitab Al-Ibanah ini ditujukan dalam rangka menonjolkan loyalitas Al-Asy'ari kepada kaum salaf sebagai partner atau rekan barunya dalam melawan Mu'tazilah. Dan sikap tidak sukanya, ya, ketidakcocokannya kepada Mu'tazilah pun ditunjukkan dalam kitab Al-Ibanah ini. Karena menurut Al-Asy'ari, Mu'tazilah sekarang adalah musuh yang sedang dihadapinya, meski dulu Mu'tazilah adalah teman akrabnya, seperti itu. Ya. Nah,
sebenarnya tidak dapat difahami sebab seseorang yang selama ini dijadikan teman baik oleh karena satu dan lain hal berubah menjadi musuh, maka ia akan memperlihatkan sikap bencinya terhadap musuh itu. Dan sebaliknya, akan memperlihatkan sikap loyal dan setianya kepada teman barunya. Karena itu, kitab Al-Ibanah mencerminkan tingkat kesunyian secara penuh. Sebaliknya, kitab Al-Ibanah menunjukkan, memperlihatkan kebencian Al-Asy'ari kepada Al-Mu'tazilah dan paham-paham yang sejenis dengan Mu'tazilah. Karena Al-Ibanah menurut para ahli ditulis langsung setelah Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah. Itu dalam kitab yang kita baca di pengantarnya Dr. Tauqif juga dijelaskan bahwa setelah konversi mazhab atau konversi teologis yang pertama, Imam Asy'ari kemudian menulis kitab Al-Ibanah ini. Nah, berbeda hanya dengan kitab Al-Luma, yang ditulis oleh Al-Asy'ari, oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari setelah beliau menulis kitab Al-Ibanah. Artinya dalam kitab Al-Luma, Al-Imam Al-Asy'ari harus sudah mengambil sikap yang jelas. Maka di sini dapat kita lihat bagaimana kajian keagamaan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Luma dibangun dengan argumen-argumen dan dalil-dalil rasionalnya sendiri. Dengan demikian, ketika menulis kitab Al-Luma, argumentasi rasional atau dalil-dalil rasional Asy'ari menonjol kembali dalam memahami nas-nas agama dan terlihat interpretasi metaforisnya atau takwilnya. Jadi sangat terlihat. Jadi intinya begini, kalau kita melihat dan membaca kitab Al-Ibanah, maka yang kita rasakan adalah nuansa tafwidnya lebih kental. Nah, sementara kalau kita membaca kitab Al-Luma, maka nuansa takwil atau interpretasi metaforisnya terhadap nas agama lebih kental daripada tafwidnya. Nah, kecenderungan pada metode takwil inilah yang kemudian diantaranya menyebabkan beberapa kalangan dari kaum Hanabilah menolak paham teologi Asy'ariyah. Itu mungkin. Jadi Ibanah itu memang ditulis Asy'ari utamanya untuk membantah kelompok Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Sementara untuk Al-Luma, Al-Luma itu adalah, jadi kemarin sudah pernah saya sebutkan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Luma sudah menunjukkan kematangan pemikiran teologisnya. Nah, seperti itu. Dan kedua cara ini, tafwid dan takwil ini, digunakan dalam mazhab akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Seperti itu. Kemudian itu mungkin jawaban yang bisa kita berikan. Saya kira sudah terjawab semua pertanyaan. Cuman dari respon ini ada pertanyaan lagi mungkin dari saya. Kalau tadi dikatakan bahwa Al-Ibanah itu ditujukan karena menunjukkan loyalitas kepada salaf dan untuk menunjukkan kebenciannya kepada Mu'tazilah, maka bangunan yang dibikin di dalam Ibanah ini adalah berdasarkan dalil nakli. Lalu kemudian pada Al-Luma itu akli. Apakah ketika menulis Al-Luma itu, soalnya ada juga desas-desus atau isu mengatakan ketika Al-Luma adalah suatu karya dari Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa dia balik lagi ke Mu'tazilah, seperti itu. Gimana responnya? Jadi gini. Jadi Al-Ibanah itu memang kitab yang ditulis oleh Al-Asy'ari dalam rangka mendeklarasikan dirinya menjadi pengikut salaf atau menjadi pengikut Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang ketika itu menjadi imam ahlul hadis. Untuk itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari perlu meyakinkan kalangan Hanabilah bahwa dia juga menggunakan metode yang digunakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam berakidah. Tapi setelah
Kemudian setelah itu Imam Al-Asy'ari pun merumuskan akidah Al-Asy'ariyah sendiri ya, sebagai bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melengkapi metode tafwid yang dia nyatakan dalam kitab Al-Ibanah ini dengan metode takwil ya, metode takwil. Jadi bukan berarti dengan kitab Al-Luma'nya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kembali lagi kepada Mu'tazilah, tidak. Karena ada perbedaan. Karena Mu'tazilah itu murni mengedepankan rasio, baru kemudian dalil nas atau dalil nakli ya, lebih mengutamakan dalil akli, rasio, mantik daripada mengedepankan daripada dalil-dalil nakli. Sementara Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bersikap tidak seperti itu. Artinya beliau meskipun menggunakan dalil-dalil akli, dalil-dalil rasio, argumentasi rasional, beliau tetap mengedepankan dalil-dalil nakli, nas-nas Al-Quran maupun hadis yang kemudian disokong, ya, didukung dengan penggunaan dalil-dalil akal, rasio seperti itu. Jadi berbeda dengan Mu'tazilah. Jadi kebalikan dari Mu'tazilah seperti itu sebetulnya malah. Tidak sama itu ya. Tidak sama. Baik. Kemudian gini, pertanyaannya kemudian adalah ketika tadi dikatakan ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasabih tadi itu, bila kaif ya Pak Kiai ya, bila kaif, kemudian kita tahu pokoknya istilah anak-anak zaman sekarang tuh jangan dikepoin lah itu seperti itu kan ya. Nah jadi kalau memang begitu artinya ini kritik yang juga datang dari orientalis yang mungkin pada kesempatan ini harus kita tangkal juga melalui pendapatnya Pak Kiai. Dengan begitu kata mereka bahwa katanya agama Islam agama yang logis yang dibangun dari akal, semuanya masuk akal seperti itu. Tapi kok dalam hal ini kok tidak mau memakai akal? Nah itu bagaimana tuh? Sehingga terjadi paradoks kata mereka seperti itu terhadap agama Islam. Nah itu bagaimana menangkal pendapat ini? Wah, ini sudah semakin jauh sudah agak jauh dari ini nih, dari kajian kita ini. Jadi begini, memang agama Islam itu sebetulnya agama yang seimbang ya, agama yang seimbang antara penggunaan dalil-dalil nakli dan penggunaan dalil-dalil akli ya. Hal itu juga mungkin sudah dicontohkan banyak sekali oleh generasi sahabat dan tabi'in seperti itu. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, dalam perkembangan atau perjalanan sejarahnya kemudian muncul pihak-pihak yang bermacam-macam. Ada yang lebih mengutamakan rasio saja, ada yang lebih mengedepankan dalil nakli saja tanpa mengindahkan dalil-dalil atau argumentasi rasional. Ada yang menggunakan dua-duanya. Nah, sebetulnya penggunaan dalil akli maupun nakli maupun akli itu juga tidak hanya terjadi dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam saja ya. Dalam setiap ilmu yang dikembangkan atau yang berkembang dalam agama Islam pun kedua dalil ini semuanya berperan dan berfungsi dengan sangat baik sebetulnya. Hanya saja memang yang menonjol atau yang kebetulan bukan menonjol barangkali, hanya saja pada saat era-era belakangan ini banyak sekali pihak-pihak yang lebih mengutamakan misalnya kalau saya bilang mungkin lebih mengutamakan kejumudan lah, dan itu dapat panggung seperti itu. Sementara mereka yang menggunakan kedua dalil dalam Islam ini ya, sebetulnya banyak juga, cuman karena memang tidak banyak diketahui ya mungkin timbul kesan seperti itu mungkin. Itu saja mungkin. Ya, pada intinya kan dalil nakli, dalil akli itu adalah bagian daripada
alat yang dipakai untuk kita melakukan analisa terhadap ilmu keagamaan gitu ya Pak Kiai ya, sehingga mencapai kebenaran ya tidak hanya di dalam Islam itu tidak hanya menggunakan akal saja, tapi juga melalui ayat Al-Quran juga dan nas-nas yang lainnya, karena Islam begitu lengkapnya dengan segala macam petunjuk dan hidayah dari Allah melalui Allah di dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Pak Kiai atas respon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada kita. Saya yakin dan percaya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari para jamaah semuanya. Kami terbuka pintu apa yang akan nanti ditanyakan terkait dengan yang sedang kita ngaji bersama dengan Pak Kiai ini. Silahkan dilayangkan pertanyaan kepada kita nanti untuk kemudian direspon oleh Pak Kiai. Baik, mungkin kita bisa mulai pengajian untuk hari ini. Okay. Saya siapkan share-nya ya. Baik, silakan Pak ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa nadinu bi annallaha, dan kita juga berkeyakinan bahwasanya Allah itu yura, dapat dilihat fil akhirah, di akhirat nanti, bil absor, dengan mata. Kama yura al-qamaru lailatal badri, sebagaimana bulan dilihat atau terlihat pada malam purnama. Yarahul mu'minun, ya, yang akan dilihat. Jadi Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman, kaum mukminun. Kama ja'atir riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah nanti, salah satu kenikmatan terbesar yang akan didapatkan oleh kaum beriman adalah menyaksikan atau melihat Allah secara langsung di akhirat nanti. Ya. Itu banyak sekali dalil Al-Quran maupun hadis yang menyatakan, yang menceritakan atau menyampaikan bahwa Allah itu nanti bisa dilihat di akhirat. Ya. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, innal kafirina mahjubuna anhu, ya, bahwa orang-orang kafir itu mahjub, terhijab dari Allah. Idza ra'ahul mu'minuna fil jannah, sementara kaum mukminun, orang-orang beriman, akan menyaksikan Allah di surga nanti. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, ya, pada hari kiamat itu, pada hari akhir itu, la mahjubun, sungguh terhijab dari Allah. Ya. Ini surah apa? Wailul lil mutaffifin dulu. Surah At-Tatwif, ya. Ayat ke-15. Ya. Wa inna Musa sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Musa, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan dan kesejahteraan kepada Musa. Sa'alallaha azza wa jalla. Jadi Musa alaihissalam pernah sa'alallaha azza wa jalla, pernah meminta kepada Allah azza wa jalla, yang maha agung dan maha mulia, ar-ru'yata fid dunya, untuk dapat melihat Allah di dunia. Jadi ketika di Bukit Tursina itu, ya, itu kan Nabi Musa, kisahnya sudah banyak ketahui itu, ya. Jadi Nabi Musa berdialog dengan Allah secara langsung itu, ya. Wa anallaha ta'ala tajalla lil jabal, ya. Dan kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajalla, menampakkan, mewujudkan dirinya, ya, menampakkan dirinya, ya,
lil jabal, di atas gunung, faja'alahu dakka, dan gunung itu pun, dan Allah pun menjadikan gunung itu pun bergetar. Dan Musa pun akhirnya pingsan. Fa'alam bidzalika Musa annahu la yarahu fid dunya. Dengan begitu Allah pun menyampaikan informasi, memberitahu Musa dengan hal itu bahwa Allah itu tak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Jadi kisah tentang dialog Nabi Musa dengan Allah di atas Bukit Sinai itu, atau Bukit Tursina itu, sudah sangat masyhur ya, di mana kemudian Nabi Musa menerima Taurat ya, itu sudah sangat masyhur. Kemudian poin yang ke-43, wa nadinu bi alla nukaffira ahadan. Nukaffir ini ya, bukan nakfur. Dan kita juga meyakini bi alla nukaffira ahadan min ahlil qiblah, bahwa kita tidak mengkafirkan seorang pun dari mereka yang menghadap kiblat. Maksudnya dari mereka yang sholatnya menghadap kiblat, tidak mengkafirkan seorang pun dari mereka yang sholatnya menghadap kiblat bizambin yartakibuhu, karena dosa yang ia lakukan. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan orang muslim lainnya yang sholatnya menghadap kiblat hanya karena dosa yang ia lakukan. Malam yastahillahu, selama ia tidak menghalalkan atau menganggap dosa itu halal atau boleh dikerjakan. Jadi kita tidak mengkafirkan siapapun dari kaum muslimin dan mukminin yang sholatnya menghadap ke arah kiblat karena dosa yang ia lakukan, selama ia tidak menghalalkan, tidak menganggap halal dosa itu, tidak menganggap dosa itu halal dikerjakan. Ya. Kazina, seperti zina, wassariqah, dan pencurian, wasyurbil hamri, dan minum khamr. Ya. Kama danat bidzalika al-khawarij, sebagaimana mengkafirkan sesama muslim yang menghadap kiblat karena dosa yang dilakukannya itu diyakini oleh khawarij. Jadi perbedaan kita dengan khawarij adalah kita tidak mengkafirkan sesama muslim, ya, sesama mukmin yang sholatnya menghadap kiblat hanya karena dosa yang dikerjakannya. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mudah, yang mengkafirkan sesama muslim hanya karena dosa yang ia kerjakan. Ya. Faza'amat annahum kafirun. Dan khawarij pun berkeyakinan atau berasumsi bahwa mereka yang melakukan dosa seperti zina, mencuri, minum khamr itu adalah kafir. Ya. Kalau kita tidak, kita Ahlus Sunnah cukup menyebutnya sebagai muslim tapi fasik. Kalau khawarij kafir, sudah kafir itu. Nah, kalau Mu'tazilah beda lagi. Kalau Mu'tazilah itu al-manzilah bainal manzilateni. Tidak muslim, tidak kafir. Ya, pokoknya di tengah-tengah. Gitu. Wa naqul, dan kita juga berpendapat, innaman amila kabiratan min hadhil kabair, bahwa orang yang mengerjakan satu di antara dosa-dosa besar ini, mithli az-zina, seperti berzina, wassariqati, ataupun dan mencuri, wama asbahaha, dan yang semisal, wa asbahaha, dan yang seperti itu, seperti zina dan mencuri, mustahilan laha, ya, ghairu mu'taqidin li tahrimiha kana kafiran. Nah, sementara kalau ada orang mukmin yang melakukan salah satu dosa besar itu, tapi meyakini
kehalalan dosa itu dan tidak meyakini keharamannya, maka orang muslim yang seperti itu sudah kafir. Ini bedanya dengan khawarij. Kalau khawarij asal mengerjakan dosa besar, mengerjakan dosa, dia kafir. Tapi kalau kita, selama dia tidak meyakini, dia fasik. Tapi kalau meyakini, maksudnya meyakini kehalalan dosa itu, selama dia tidak meyakini kehalalan dosa itu, maka dia fasik, tidak kafir. Tapi kalau sudah meyakini, ya, dan tidak meyakini keharaman dosa itu, maka dia sudah menjadi kafir. Itu perbedaan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Wa naqulu, dan kita juga mengatakan, berpendapat, innal Islam, bahwasanya Islam itu ausa'u minal iman, lebih luas daripada iman. Walaysa kullu islamin imanan, dan tidaklah setiap Islam itu iman. Jadi Islam ini lebih luas daripada iman. Karena tidak setiap Islam itu iman. Artinya tidak setiap muslim itu mukmin. Jadi kalau kita kalau kita buat semacam diagram lingkaran itu ya, lingkaran yang besar itu adalah Islam. Kemudian di tengah-tengahnya ada lingkaran kecil lagi, maka itu adalah iman. Ya, seperti itu. Ya. Wa nadinu Allah azza wa jalla bi annahu yuqallibul quluba baina usbi'aini min asabi'ihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Nah, ini juga kita tafsir saja maknanya. Yang jelas Allah itu yuqallib, ya muqallibal qulub, mengendalikan hati, membolak-balik hati, ya. Masalah jari-jari yang disebutkan di sini ya kita tafsir saja. Kita nggak boleh berpikir bahwa Allah punya, subhanallah. Maaf, hujan di sini. Jadi ada jari, kita nggak boleh seperti itu. Wa annahu subhanah yad'us samawati ala isbi'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit dengan satu jari, wal ardina ala isbi'in, dan bumi, berlapis-lapis bumi dengan satu jarinya. Kama ja'at riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi takyifin, tanpa takyif, ya. Jadi kalau kita belajar atau mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memang selalu disebutkan tanpa takyif ya, tanpa kaifah, ya. Jadi secara literal, bila kaifin atau min ghairi takyifin ini artinya adalah tanpa membagaimanakan atau tanpa bagaimana, ya. Jadi yang jelas Allah itu ya seperti itu, nggak usah dibagaimanakan seperti itu. Jangan ya. Kepo tadi ya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Wa nadinu bi an la nunazzila ahadan min ahli tauhid al-mutamassikina bil iman jannatan wala naran illa man syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ya, kita juga berkeyakinan bahwa kita tidak boleh menetapkan pada seorang pun dari ahli tauhid yang berpegang teguh pada iman, tidak boleh menetapkan orang yang beriman, yang bertauhid, surga atau neraka, ya, kecuali orang-orang yang sudah Rasulullah persaksikan sendiri, sudah nyatakan sendiri akan masuk surga. Kan ada al-mubashshiruna bil jannah itu kan. Nah, itu. Kita tidak boleh mengatakan, no, ente masuk neraka, ente tidak boleh. Kita tidak boleh. Wanarju, kita hanya boleh wanarju al jannah,
lil mutnibin, kita boleh mengharapkan surga, mengharap mudah-mudahan orang-orang yang berdosa ya masuk surga ya. Wa nakhafu alaihim ayyakunu binnar, dan kita takut mengkhawatirkan pada mereka masuk neraka mu'adzibin, karena diadab mu'adzabin ya. Ajaranallahu minha bi syafaati sayyidina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka bi syafaati sayyidina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul, kita juga berpendapat, innallaha azza wa jalla yukhriju qauman minan nar. Kita juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yukhriju qauman, akan mengeluarkan satu kaum, sekelompok orang, minan nar, dari api neraka, ba'da imtahasyu, setelah dibakar, ay ba'da an ihtaraku, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan lima jaa bihi riwayat al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pernyataan iman, sebagai keyakinan, pembenaran pada apa yang disampaikan banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa nu'minu bi'adzabil qabri, kita juga beriman pada azab kubur ya, wabil haub, dan telaga ya. Wa annal mizan haqqun, bahwa mizan, timbangan Allah itu hak, timbangan nanti itu hak. Wassiratu haqqun, dan sirat ya, titian itu hak. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, wal ba'tsi ba'dal mauti haqqun, wal ba'tsa ba'dal mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian itu hak ya. Wa anna Allah azza wa jalla yuwaqqiful ibada fil mauqif, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan yuwaqqif, yuwaqqif itu membariskan ya, memberdirikan. Jadi nanti di padang mahsyar itu kita akan dibariskan ya oleh Allah ya, untuk menjalani penghitungan amal ini. Jadi wa annallaha azza wa jalla yuwaqqif al-ibad fil mauqif, pada satu tempat. Jadi Allah akan membariskan kita, memberdirikan kita ya di satu tempat. Wa yuhasibul mu'minin, dan Allah akan menghisab, menghitung amal-amal orang-orang yang beriman ya. Wa annal iman, dan bahwasanya iman itu qaulun wa amalun, iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, yang bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Wa naslamur riwayah ar-riwayat, wa naslamu ar-riwayatis sahihata ar-Rasulillah, dan kita menerima riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati rawahas thiqat ya, yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Adlun an adlin, dari yang adil, orang-orang perawi yang adil, dari satu perawi yang adil ke perawi yang adil yang lainnya. Hatta tangtahi ila Rasulillah, sampai riwayat itu sampai pada Rasulullah, hingga riwayat itu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa nadinu bi hubbis salaf, dan kita berkeyakinan ya, dengan mencintai kaum salaf ya, alladzina ikhtarahumullahu ta'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahabat atau menemani, mendampingi, menjadi sahabatnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nusni alaihim, dan kita memuji pada kaum salaf ini, bima asnallahu bihim,
bima asnallahu bihi alaihim, dengan apa yang dipujikan oleh Allah pada mereka. Wa natawallahum ajmain, dan kita menganggap mereka, mengangkat mereka sebagai wali-wali kita seluruhnya. Ya. Wa naqulu innal imamal fadil ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita juga berpendapat bahwa imam yang utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa anallah subhanahu wa ta'ala azza bihiddin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala azza bihiddin, memuliakan, mengagungkan agama ini dengan Abu Bakar, melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Wa azharahu alal murtaddin, dan memenangkan agama ini atas kaum murtaddin. Ya. Mereka yang sebetulnya ini mereka yang diantaranya adalah mereka yang menolak untuk membayarkan zakat, ya, seperti itu. Wa qaddamahul muslimuna bil imamah, yang mana dan kaum muslimin memprioritaskan Abu Bakar bil imamah, untuk menjadi imam pemimpin setelah Rasulullah. Kama qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memprioritaskan atau mengutamakan Abu Bakar untuk ketika sholat. Ya, jadi ketika Nabi sakit itu kan menjelang wafat, itu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wasammuhum bi ajma'ihim khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin pun bi ajma'ihim seluruhnya sepakat menamai atau menjuluki Abu Bakar dengan khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa Umar bin Al-Khattab, kemudian setelah Abu Bakar ada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa annal ladzina qataluhu zulman wa udwanan, dan mereka yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan sesungguhnya qataluhu zulman wa udwanan, membunuh Khalifah Utsman secara zalim wa udwanan, dan bermusuhan sebagai musuh. Jadi ini fitnah, ya, al-fitnatul kubra, ya, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Tsumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian setelah Utsman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Fahaula'il a'immah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khilafatuhum khilafatun nubuwah. Keempat imam ini, keempat sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah para pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khilafatuhum khilafatun nubuwah, dan khilafahnya mereka berempatnya adalah khilafah nubuwah, ya, penerus kenabian, ya. Maksudnya bukan penerus kenabian, bukan penerus kepemimpinan nabi, seperti itu, ya. Ya. Poin yang ke-50, wa nashhadu bil jannah lil asyratil ladzina syahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Kita juga bersaksi dengan surga bagi 10 orang sahabat yang sudah Rasulullah saksikan sendiri, ya, yang sudah Rasulullah nyatakan sendiri bahwa 10 orang sahabat ini akan masuk surga, ya. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakuffa amma syajara bainahum, dan kita nakuf, menahan diri, ya, tawakuf, ya, tidak berkomentar, ya, tidak menjelek-jelekkan. Ya, namanya yakaf, ya, menahan diri lah.
mengenai apa mengenai perselisihan mereka, mengenai apa yang mereka perselisihkan, ya. Ini tentunya setelah terjadinya Al-Fitnatul Kubro, kemudian perang Siffin, perang Jamal, sampai kemudian tewasnya atau syahidnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian naiknya Muawiyah, itu semuanya ya itu kita nakuf Ahlussunnah tawakuf, ya. Tidak menyalahkan siapapun seperti itu, ya. Wa nadinu bi annal a'immah al arba'ah, poin ke-51, wa nadinu bi annal a'immat al arba'ah khulafa urasyiduna. Kita juga berkeyakinan bahwa imam yang 4 tadi, sahabat yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, itu khulafa rasyidun, para khalifah rasyidun yang mendapatkan petunjuk Mahdiyun, ya, yang mendapatkan petunjuk, ya, fudola yang utama, ya. La yuwazinuhum fil fadli ghairuhum, yang tak ada yang bisa menandingi keutamaan mereka, ya. Wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat, dan kita juga membenarkan semua riwayat allati yuthbituha ahlul naqli, ya, yang ditetapkan oleh para periwayat, anin nuzuli ila sama'id dunya, mengenai nuzul turunnya Allah ke langit dunia. Wa anna rabba azza wa jal yaqul hal min sa'ilin hal min mustaghfirin, dan bahwasanya Allah atau Tuhan azza wa jalla yang maha agung lagi maha tinggi berkata, hal min sa'ilin, adakah yang memohon, adakah yang meminta, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampunan. Ya, mungkin itu saja Ustadz Dr. Sofyandi. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa pertemuan kali ini seperti tadi yang sudah dilaksanakan sejak awal, bahwa mudah-mudahan bisa dipahami segala apa yang dijelaskan kepada kita, dan kita bisa mengambil manfaat dari itu semua. Oleh karenanya pertanyaan-pertanyaan tetap kami buka untuk dikaji lagi bersama narasumber kita pada awal pertemuan minggu depan. Jadi silakan saja pertanyaan-pertanyaan dilayangkan ke meja redaksi melalui kolom komentar di bawah nanti ketika Anda menyaksikan video ini di channel YouTube Academics TV. Pak Kiai Dahyal, terima kasih. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ini selalu membuka wacana dan pemahaman kita terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang banyak sekali saat inilah paham-paham yang berdatangan itu luar biasa, disebab dan akibatkan oleh teknologi yang ada, zaman globalisasi yang tidak terbendung lagi, sehingga informasi-informasi yang sesat ataupun informasi yang tidak sesuai dengan pemahaman kita itu menembusi kamar dan bilik kita masing-masing gitu. Sehingga mudah-mudahan tayangan ini, pengajian ini betul-betul memberikan manfaat untuk bagi kita bersama. Baik, dari kami pemirsa dan para jamaah sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan, sama-sama kita mengharap kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak Kiai juga, saya dan kita semuanya diberikan kesehatan untuk terus mengaji dan menggali kitab Ibana an Ushul Diyanah ini. Baik pemirsa, kita akhiri pengajian kita pada kali ini, pada minggu ini, dan jangan lupa hari Sabtu depan tanggal 5 Juni jam 9 pagi, insya Allah kita akan memulai acara webinar yang kita bikin tema, yaitu kitab Al-Ibanah antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini kita coba untuk mengungkapkan apa saja isu-isu yang terjadi
antara Ahlus Sunnah dan kaum Wahabi terkait dengan kitab Ibana ini, yang katanya kitab Ibana banyak sudah dilakukan penyelewengan, banyak dari kitab atau cetakan Ibana ini dirubah-rubah isinya. Nah, di sini nanti kita akan bahas itu bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Kiai Dahyal Afkar ini juga, yang nanti juga akan dilengkapi oleh narasumber yang lainnya, yaitu Singa Aswaja, yaitu Bapak Kiai Idrus Romli. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti webinar yang kita beri tema Kitab Al-Ibanah dan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga webinar tersebut bisa menambah wawasan kita tentang tauhid dan akidah yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kami demikian, mohon maaf, terima kasih lagi kepada Pak Kiai Dahyal. Semoga diberikan kesehatan yang sempurna untuk dapat bertemu kembali dengan kita mengaji kitab ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.